Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Teman-teman Millennial Academy, pertemuan hari ini kita akan membahas listening dengan dua special verb. Special verb apa saja itu? Yang pertama kita akan membahas tentang causative verbs. Jadi causative itu cause, dari kata cause artinya sebab. Jadi kata kerja yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi teman-teman bisa ingat, oh ini dia causative, menyebabkan. Ada beberapa jenis kata causative yang sering muncul di listening. Oke, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama itu ada kata have. Have di sini berarti membuat seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, Dave had the mechanic fix his car. Jadi di sini Dave, kita harus melihat siapa pelaku dari sebuah kegiatan. Oke, siapa yang melakukan apa di sini. Jadi causative itu intinya kita harus tahu siapa yang melakukan kegiatan yang muncul dalam kalimat. Contoh di sini fix his car. Siapa yang fix his car? Itu adalah the mechanic. Jadi siapa yang menyuruh mekanik adalah Dave. Jadi di sini Dave menyuruh mekanik untuk membetulkan mobilnya. Kalau di kalimat kedua, Dave had his car fixed. Dave memperbaiki mobilnya. Jadi di sini artinya dia menyuruh seseorang. Jadi di sini had di sini bukan berarti dia, bukan Dave yang tapi seseorang, someone ya. Jadi someone ini yang memperbaiki car. Jadi dia memperbaiki mobilnya tapi bukan oleh dia. Jadi seandainya kita mau buat kalimat Dave yang memperbaiki mobilnya, kita bisa sebut begini. Dave fix his car. Tapi kalau dia pakai had, itu artinya causative. Dave menyuruh seseorang untuk memperbaiki mobilnya. Jadi mobilnya tidak diperbaiki oleh Dave sendiri, tapi dia menyuruh seseorang. Apakah itu mekanik atau temannya. Jadi itu yang pertama. Kita punya causative have. Oke. Yang kedua, kita mempunyai causative get. Get di sini lebih diartikan membujuk seseorang. Oke. Membujuk untuk melakukan sesuatu. Jadi contoh, Jerry got his cousin to cut his hair. Jadi Jerry membujuk sepupunya untuk memotong rambutnya. Jadi rambut sepupunya dipotong oleh his cousin. Jadi dia di sini berhasil membujuk cousinnya untuk memotong rambut. Jadi di sini bukan Jerry yang memotong rambut, tapi cousinnya. Oke. Nah, sekarang Jerry got his haircut. Sama di sini, bukan Jerry yang memotong rambut, tapi got di sini membujuk seseorang. Nah, jadi dia membujuk seseorang untuk melakukan pemotongan rambut. Rambut siapa? Rambut Jerry. Rambut Jerry, tapi bukan Jerry yang memotongnya, tapi seseorang. Oke, sama di sini. Di sini yang memotong rambutnya adalah his cousin, sepupunya, bukan Jerry sendiri. Oke, teman-teman. Jadi get di sini kita harus tahu bahwa subjek kita itu Gary tidak melakukan. Dia hanya membujuk atau menyuruh. Nah, di sini di get dia menyuruh membujuk seseorang. Nah, yang ketiga ada kata make. Nah, make ini lebih keras sebenarnya. Dia berarti memaksa. Oke, teman-teman. Nah, memaksa ini terkesan sangat keras. Jadi memaksa di sini artinya dia menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu dengan paksaan. Contoh, Katie made her son. Jadi Katie ini subjeknya, dia memaksa anak laki-lakinya untuk mengerjakan PR. Jadi bukan Katie yang mengerjakan PR, tapi anak laki-lakinya. Oke, itu causative verb yang ketiga. Nah, yang terakhir ada causative verb let. Let ini artinya membiarkan atau memberikan izin. Nah, kita biasa kan paling umum kita katakan let us. Tapi di sini ketika ada subjek, the boss let us go home. Jadi the boss membiarkan kami untuk pulang. Siapa yang pulang? Itu adalah us. Jadi ingat, bukan bosnya yang pulang, tapi us-nya, let us. Jadi setelah causatifnya yang
melakukan kegiatan yang disampaikan dalam kalimat. Jadi teman-teman harus perhatikan siapa yang melakukan apa. Oke, kita masuk di contoh soal. Did you speak to the head of the department? No, she had her assistant meet with me. Dia menyuruh, ya, di sini kan head assistant, menyuruh asistennya bertemu dengan saya. Jadi dia tidak bertemu dengan head of department, tapi bertemu dengan asistennya. Jadi jawabannya, what does the woman mean? She spoke to the head of department. Salah, dia tidak berbicara dengan kepala departemen. The head of department had a meeting with her assistant. Salah. She met with the assistant to the head of department. Ini yang benar. Dia bertemu dengan asisten dari ketua departemen. Jadi jawabannya adalah delta. Jadi head itu menyuruh ya, bukan dia, tapi dia menyuruh seseorang. Oke, itulah causative verb. Nah, yang kedua, untuk special verb yang sering muncul itu adalah used to. Used to ini ada dua bentuk dan juga dua makna yang berbeda sama sekali. Penggunaannya berbeda ya. Yang pertama itu ada simple used to. Jadi used to diikuti oleh simple form. Artinya itu pernah. Jadi simple form ini ingat dia itu bentuk sederhana. Jadi bisa kalau dia menggunakan to be dia harus be. Kalau dia menggunakan kata kerja kata-katanya terus bentuk verb dasar ya, verb base. Oke, base form, bentuk sederhana. Contoh, I used to live in New York. Artinya saya pernah tinggal di New York. Pernah berarti sekarang sudah tidak tinggal di sana. Oke, perhatikan pernah itu berarti sekarang tidak. Tidak lagi ya. Contoh yang kedua, I used to be a teacher. Kalau dia bilang I used to be a teacher, artinya dia seorang guru. Tapi itu dulu. Dia pernah menjadi seorang guru. Atau dia dulunya adalah guru. Sekarang dia tidak lagi seorang guru. Oke, mudah-mudahan teman mengerti ya. Jadi kata kerja used to diikuti oleh simple form itu artinya pernah. Kita lihat di contoh soal dulu ya untuk simple. What does Hank father do for a living? Apa pekerjaan ayahnya Hank? He is a salesman now, but he used to be a truck driver. Di sini dia artinya dia pernah jadi truck driver. What does the man say about Hank's father? He once drove trucks. Dia pernah. Jadi once di sini teman-teman harus perhatikan, ingat-ingat once itu bisa diartikan pernah ya. Dia pernah atau dulu sekali dia mengemudikan truk. He used to be a truck driver. Jadi jawabannya delta. Oke, jadi used to yang pertama itu artinya pernah. Used to yang kedua. Used to yang kedua itu ketika dia diawali dengan to be, jadi am, is, are, was, were, semua bentuk to be, diikuti oleh used to dan verb ing, maka itu artinya terbiasa. Atau used to dan noun itu artinya terbiasa. Contoh, I am used to, jadi ingat sini ada to be-nya. Tadi tidak pakai to be, sekarang pakai to be. I am used to teaching in the crowded class. Saya sudah terbiasa mengajar di kelas yang ramai. Nah, yang kedua, I am used to the situation in high school. Dia sudah terbiasa dengan situasi di SMA atau sekolah menengah. Jadi, sini artinya terbiasa, bukan pernah ya, karena ada to be-nya. Oke, nah yang kedua sama saja, tapi kita menggunakan bentuk yang lain selain used to, yaitu get. Jadi get used to. Oke, sini artinya sudah terbiasa atau menjadi terbiasa. Contoh, I get used to having class in the morning. Dulunya dia kelasnya siang, tapi sekarang sudah sering pagi, jadi dia sudah terbiasa. Menjadi terbiasa artinya get used to. Bukan pernah, tapi menjadi terbiasa. Sama dengan I get used to my new routine. Saya sudah terbiasa dengan rutinitas baru saya. Nah, jadi di sini used to verb ing atau used to noun itu artinya sudah terbiasa. Yang jelas teman-teman tahu kata terbiasa. Apakah itu sudah terbiasa atau jadi terbiasa. Jadi ada get used to, ada to be used to, tapi sama-sama artinya terbiasa. Kita lihat contoh soal ya. Be get used to. Nah, di sini. Nancy is working late again today. Yeah, she must be getting used to it. She must be getting used to it. Jadi dia pasti sudah terbiasa dengan itu. Terbiasa dengan itu artinya apa? Terbiasa dengan work late. Work late itu artinya kerja sampai larut malam.
Jadi di sini she probably has a more difficult job. She once worked later than she does now. She seldom comes to work late. She is becoming accustomed. Jadi di sini kata kunci teman-teman untuk lihat jawabannya adalah accustomed. Accustomed itu artinya terbiasa. Oke. Sudah terbiasa atau jadi terbiasa. Accustomed to late hours at work. Dia sudah terbiasa kerja di waktu-waktu yang sudah larut. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini teman-teman bisa mengerti. Tapi jika teman-teman belum mengerti, silakan tanyakan di grup WhatsApp kita. Oke, saya Mr. Ismail. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam Millennial Academy.